Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hal biasa apabila kaum muslim di tanah air Indonesia merayakan hari Idul Adha pada hari berbeda. Pasalnya, sebagian kaum muslim di sini tetap mengacu pada ketetapan pemerintahan Saudi. Mereka antara lain beralasan Idul Adha berkaitan erat dengan ritual ibadah haji, khususnya wukuf di Arafah atau hari Arafah. Terlepas dari perbedaan tadi, di tanah air Indonesia, Idul Adha tahun ini akan dirayakan saat bangsa ini dirundung oleh ragam ujian. Di kalangan elit politik tampak nyata hasrat dan nafsu untuk saling berebut jabatan atau untuk terus mempertahankan kekuasaan. Ego pribadi, kehendak golongan dan kepentingan partai tak jarang mendominasi. Saling sikut berebut kursi, masing-masing siap mengorbankan apa saja, bahkan mengorbankan siapa saja demi jabatan dan kekuasaan. Pada saat yang sama, rakyat terus ditimpa nestapa, kemiskinan, pengangguran, harga kebutuhan pokok yang terus melonjak, utang negara yang terus menumpuk, dan aneka persoalan lainnya. Ironisnya, semua derita rakyat itu terjadi di tengah keberlimpahan kekayaan alam negeri ini. Minyak bumi, emas, perak, tembaga, aneka mineral, kekayaan hayati, hutan belantara, batu bara, kekayaan laut, dan banyak yang lainnya memang terhampar di seantero negeri Indonesia. Sayang, kekayaan itu tidak banyak rakyat nikmati, sebab sebagian besarnya telah dikuasai oleh pihak asing, swasta, dan pribadi-pribadi. Di sisi lain, bencana demi bencana terus mengguncang negeri ini. Apakah gempa bumi yang bertubi-tubi di NTB, Bali, dan daerah lain? Semua ini tentu makin menambah derita penduduk negeri Indonesia. Namun demikian, hendaknya kita selalu menyadari bahwa semua duka pada akhirnya akan terhenti, kecuali duka karena meninggalkan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Semua bahagia pun akan sirna, kecuali bahagia saat kita diakui sebagai umatnya. Tentu saat kita benar-benar meneladani ketaatan, perjuangan, dan pengorbanan Rasulullah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Winners yang berbahagia, di tengah nestapa dan derita bangsa ini, juga dalam momen Idul Adha tahun ini, mari kita renungkan nasihat-nasihat baginda Nabi Muhammad SAW pada saat Haji Wada. Selama Haji Wada, beliau berkhutbah di hadapan lebih dari 100.000 jamaah haji. Tidak hanya sekali, beliau berkhutbah di hari Arafah, hari Idul Adha, juga hari Tasyrik. Berikut ini adalah sebagian kecil dari isi khutbah yang beliau sampaikan. Wahai manusia, sungguh darah dan harta kalian adalah suci bagi kalian, seperti sucinya hari ini, juga bulan ini, sampai datang masanya kalian menghadap Tuhan. Saat itu kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan kalian. Ingatlah baik-baik, janganlah kalian sekali-kali kembali pada kekafiran atau kesesatan sepeninggalku, sehingga menjadikan kalian saling berkelahi satu sama lain. Ingatlah baik-baik, hendaklah orang yang hadir pada saat ini menyampaikan nasihat ini kepada yang tidak hadir. Boleh jadi sebagian dari mereka yang mendengar dari mulut orang kedua
lebih dapat memahami daripada orang yang mendengarnya secara langsung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau pun bersabda, ingatlah, tidak ada keutamaan bangsa Arab atas bangsa non-Arab. Tidak ada pula keunggulan bangsa non-Arab atas bangsa Arab. Tidak pula orang berkulit putih atas orang berkulit hitam. Tidak pula orang berkulit hitam atas orang berkulit putih, kecuali karena ketakwaannya. Hadis riwayat Ahmad. Beliau juga bersabda, wahai manusia, sesungguhnya segala hal yang berasal dari tradisi jahiliyah telah dihapus di bawah dua telapak kakiku. Riba jahiliyah pun telah dilenyapkan. Wahai manusia, sesungguhnya telah aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang menjadikan kalian tidak akan tersesat selama-lamanya jika kalian berpegang teguh pada keduanya. Itulah kitabullah dan sunnah rasulnya. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Dari apa yang baginda Nabi SAW sampaikan di atas, ada sejumlah hal yang beliau nasihatkan kepada kita. Di antaranya, pertama, kita diingatkan oleh beliau untuk tidak merasa unggul atas bangsa dan umat lain. Tidak selayaknya bangsa Arab merasa lebih unggul atas bangsa non-Arab. Tidak sepatutnya bangsa non-Arab termasuk kita di Nusantara ini merasa lebih unggul atas bangsa Arab. Sebab keunggulan manusia atas manusia lain di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya karena ketakwaannya. Takwa tentu harus dibuktikan dengan ketaatan total atas seluruh perintah dan larangannya dengan menjalankan semua syariatnya. Kedua, kita diperintahkan oleh Muhammad Rasulullah untuk menjaga darah, harta, dan kehormatan sesama. Tidak boleh saling menumpahkan darah. Haram saling merampas harta. Terlarang saling menodai kehormatan sesama. Ketiga, kita diperintahkan oleh beliau agar meninggalkan semua tradisi jahiliyah. Di antaranya riba dalam segala bentuknya. Sayang, hari ini riba bukan saja merajalela. Riba bahkan telah menjadi pilar ekonomi yang utama. Tidak aneh jika utang ribawi dengan bunga sangat tinggi sangat berpeluang membangkrutkan negeri ini. Akankah bangsa ini terus mengabaikan nasihat baginda Nabi SAW? Keempat, kita diharuskan oleh beliau untuk senantiasa memelihara tali persaudaraan. Sayang, hari ini tali persaudaraan seolah hilang. Antar kelompok umat Islam bisa saling berhadap-hadapan. Asal berbeda mazhab, bisa saling bertindak tak beradab. Asal beda paham, bisa saling melemparkan tudingan. Asal beda organisasi, bisa saling membuli. Asal beda kepentingan, bisa saling menggunting dalam lipatan. Tak ada lagi roh berjamaah, tak ada lagi rasa kebersamaan. Mereka seolah lupa kaum muslim itu bersaudara. Mereka harusnya saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Kelima, kita pun diharuskan oleh Muhammad SAW untuk selalu menyampaikan nasihat kepada orang lain. Sebab kata baginda Nabi SAW, agama adalah nasihat. Di antara nasihat yang paling utama adalah yang ditujukan kepada penguasa agar tidak terus dalam kesesatan dan penyimpangan, agar penguasa tidak terus melakukan kezoliman. Kezoliman terbesar penguasa tidak lain saat mereka tidak menerapkan Al-Quran, saat mereka tidak menerapkan syariah Islam. Itulah yang Allah tegaskan. Wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humus zalimun. Siapa saja yang tidak memerintah dengan apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran,
Mereka itulah kaum yang zulim. Quran Surah Al-Maidah ayat 45. Keenam, kita diwajibkan oleh beliau Rasulullah SAW untuk selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Baginda Nabi SAW telah menjamin siapapun yang istiqomah berpegang teguh pada keduanya tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Sayang, apa yang dipesankan baginda Nabi SAW 14 abad lalu tidak banyak diindahkan oleh kita hari ini. Al-Quran dan As-Sunnah tidak lagi kita pedulikan kecuali sebatas bacaan. Isinya kita abaikan, hukum-hukumnya kita campakkan. Pantas saat ini bangsa ini seperti tersesat jalan. Pantas pula negeri ini dirundung aneka persoalan. Lalu sampai kapan Al-Quran dan As-Sunnah akan terus kita abaikan? Sudah maklum, selain baginda Rasulullah SAW yang wajib kita amalkan seluruh ajarannya dan semua nasihatnya, ada sosok penting lain yang tidak bisa dipisahkan dari momen ibadah haji dan kurban. Dialah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di dalam Quran surah Al-Sofat ayat 102, As-Sofat adalah surah yang ke-37, ayat 102. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan bagaimana Ibrahim alaihissalam dengan sepenuh keimanan tanpa sedikit pun keraguan menunaikan perintah Tuhannya, menyembelih putra tercintanya Ismail alaihissalam. Demikianlah kedua hamba Allah yang soleh itu tersungkur dalam kepasrahan, berpadu dengan ketaatan dan kesabaran. Kisah cinta yang amat romantis sekaligus dramatis ini selayaknya menjadi ibrah sepanjang zaman bagi umat Islam. Sebab bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Sekali-kali pun kalian tidak akan sampai pada kebajikan sebelum kalian menginfakkan harta di jalan Allah kepada dengan yang paling kalian cintai. Nabiullah Ibrahim alaihissalam telah membuktikan hal itu. Bukan hanya harta, bahkan nyawa putra semata wayangnya yang kepada dia tertumpah segenap cinta dan kasih sayangnya, ia persembahkan dengan penuh keyakinan kepada Allah, zat yang lebih ia cintai dari siapapun. Karena itu, pada momen penting ibadah haji dan kurban tahun ini, selayaknya kita bisa mengambil ibrah dari keteladanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dari besarnya cinta, ketaatan dan pengorbanannya kepada Allah. Cinta, ketaatan dan pengorbanan Ibrahim kepada Allah ini kemudian diteruskan secara sempurna, bahkan dengan kadar yang istimewa oleh baginda Rasulullah SAW. Bukan hanya cinta dan taat, bahkan beliau pun siap mengorbankan segalanya, termasuk nyawa sekalipun, demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Ala kulli hal, inilah sesungguhnya esensi ibadah haji dan kurban. Kita diajari tentang cinta, ketaatan dan kepatuhan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun diajari tentang keharusan untuk berkorban, mengorbankan apa saja yang ada pada diri kita semata-mata demi kemuliaan Islam dan kaum muslim. Karena itu, dengan meneladani cinta, ketaatan dan pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan baginda Rasulullah SAW, mari kita songsong kembali masa depan cerah, peradaban umat manusia di bawah naungan Islam. Tentu saat kita hidup dalam naungan sistem Islam yang paripurna di bawah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.